Jalan Pak, ujarnya. Dia mendekatkan tubuhnya ke arahku, menggenggam dan menautkan jemari tangannya ke jari tanganku. Dia kenapa sih? Manja banget, aku sungguh heran dengan kelakuannya. Azam menyandarkan kepalanya ke bahuku. Aku diam tak berniat mengganggunya. Sayang, semalam kita tidak melakukan itu. Aku jadi rindu, ujarnya sambil mengendus leherku. Seketika wajahku memanas, merasa malu mendengar perkataannya itu. Apaan sih sayang, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku sungguh merasa malu. Ingin rasanya kucubit dia, tanganku sedang digenggamnya erat. Membuatku tak bisa apa-apa. Tapi, dasar suamiku ini yang mesum. Dia malah mengecup leherku dengan sengaja, sepertinya akan ada tanda bekas kecupan deh di sana. Kamu ini lihatlah di sini bahkan ada Pak Supir. Malu ya malu, tapi Azam sungguh tidak tahu malu. Dengar saja apa jawabannya itu. Sungguh membuatku jengkel, tapi aku tak tahan, sungguh rindu dan lagian kita sudah sah ini. Soal Pak Supir ya aku tak peduli, toh aku yakin dia juga paham. Dia juga kan sudah menikah, bukankah begitu Pak? Ujarnya dengan suara sedikit keras. Mungkin sengaja agar Pak Supir bisa mendengar itu. Kulihat, Pak Supir melirik kami dari spion dengan bibir yang tersenyum tipis. Aku hanya mendengus sebal, mendengar jawaban Pak Supir yang membela suamiku. Ya tentu saja, dia kan majikannya. Tentu saja, Pak Supir akan membelanya. Tuh kan kamu dengar sendiri, ujar suamiku ini, dengan penuh kemenangan. Ya tentu saja. Kamu kan memang selalu benar dan selalu ingin menang sendiri, jawabku dengan nada kesal, bahkan aku sengaja meremas jemarinya kuat saking kesalnya. Hei, kamu sungguh berani ya sekarang, ujarnya yang tak bisa kucegah lagi. Dia langsung menyosor bibirku yang menawan ini, hehe. Aku hanya menikmatinya saja, mungkin ini karena kami masih dalam masa pengantin baru. Setelah puas, dia baru melepaskanku. Tapi tentu saja, dia masih betah memelukku. Karena penasaran, aku kemudian memberanikan diri bertanya. Sebenarnya kita mau kemana? Tanyaku. Kamu kan sudah tahu, kalau aku mau ke Bali, jawabnya lembut. Dengan tangan masih memainkan jari tanganku. Iya aku tahu, tapi maksudku aku mau kemana? Yang mau kebalikan kamu, bukan aku. Tanyaku kembali dengan heran. Aku akan membuangmu, hahaha, jawabnya sambil tertawa. Dek, jantungku seketika berdebar kuat, apa benar aku mau dibuang? Hatiku berdenyut nyeri mendengarnya. Dibuang kemana? Tanyaku takut dan panik, bahkan rasanya aku sulit mengeluarkan kata-kata. Hahaha, dasar bodoh. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku semakin bingung saja dengan sikapnya. Kamu sudah bertemu dengan cinta pertamamu itu? Tanyaku ragu. Iya, sudah, jawabnya mantap. Wajahnya berbinar penuh kebahagiaan. Dek, lagi-lagi hatiku berdenyut lagi, meski pernah mendengarnya mengatakan ini waktu itu. Apa kamu berniat bersamanya kembali? Tanyaku dengan hati yang sakit, dan berharap jawabannya adalah tidak. Tentu saja iya, aku bahkan saat ini sudah sering bersamanya. Dia menjawab tanpa rasa kasihan kepadaku kah? Aku sudah menjerit-jerit dalam hati. Kah kamu sudah sering bersamanya? Aku berpikir, dia sering pulang malam akhir-akhir ini karena dia bersama pacarnya dulu. Aku berusaha menahan air mataku agar tidak jatuh. Dia malah mengecupi puncak kepalaku, sungguh tak tahu malu. Padahal dia baru saja mengatakan hal yang membuatku sakit hati. Jadi kita akan berpisah secepatnya. Tanyaku ingin meyakinkan. Azam langsung melepaskan genggaman tangannya. Raut wajahnya terlihat marah sekali. Kamu ingin berpisah denganku? Tanyanya dengan rahang mengetat. Aku sungguh sangat takut sekali, tanganku sampai gemetaran. Iya, sialnya aku malah menjawab iya segala sih. Aku memaki diri sendiri. Karena kupikir, dia akan senang meninggalkanku dan bisa bebas bersama dengan wanita yang dicintainya itu.
Jadi selama ini kamu bohong dengan kata sayang dan cintamu itu. Sinisnya dia menyunggingkan senyuman yang terlihat jahat. Matanya menatapku tajam dengan raut wajah yang dingin. Aku bingung, karena di sini aku yang jadi terpojok dan terlihat bersalah. Padahal, aku hanya ingin membuatnya lebih leluasa untuk bersama wanita itu. Aku diam tak menjawab. Aku tak kulanjutkan kata-kataku. Karena aku sendiri belum terlalu yakin dengan perasaanku ini. Aku takut bertepuk sebelah tangan. Aku takut dia menertawakanku dan menolakku yang akhirnya hanya akan membuatku semakin sakit hati saja. Keterlaluan. Apa kamu tak menghargai dan tak melihat semua yang aku lakukan untukmu selama ini, ujarnya. Dia berkata pelan, namun penuh penekanan. Aku jadi panik, otakku seketika bleng. Hanya ada satu kata dalam otakku. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia marah karena aku mengatakan berpisah? Apa begitu? Sepertinya aku salah paham. Sayang, aku berusaha membujuknya. Biasanya akan berhasil dengan melakukan hal intim, misal mengecupnya. Mundur. Dia menahanku dengan kata-katanya ketika aku hendak mendekat. Hatiku semakin sakit. Dia bahkan tak mau kusentuh. Buliran bening air mata mengalir turun saling berkejaran. Kamu marah padaku. Maafkan aku, ujarku dengan cepat memeluk tangannya. Dia menggoyangkan tangannya dengan berkata pedas. Lepas. Aku tak suka kamu. Aku tak suka pembohong. Aku tak suka. Pergi sana, ujarnya. Tapi, aku sungguh seperti orang gila. Kupeluk terus lengannya dengan wajahku yang menyuruk di dadanya. Tak peduli dengan kemarahannya saat ini, aku yakin dia akan luluh. Aku mulai mengenal dia, meski dia marah dan kesal padaku sekalipun, dia selalu memaafkanku. Semoga saja kali ini pun begitu. Dia akhirnya berhenti menggoyangkan tangannya. Tapi, raut wajahnya dingin dan muram. Tak mau melirikku meski sebentar saja. Hingga akhirnya mobil berhenti di bandara. Pak supir keluar menyeret 2 buah koper. Aku membantunya membawakan 1 koper. Sedangkan Azam langsung pergi tanpa melirikku sama sekali. Aku berjalan beriringan dengan Pak supir. Rupanya, Azam hanya bercanda saja. Dia hanya ingin ku antar ke bandara, itu saja. Nyonya, tenanglah, Tuan tak akan mampu marah lama-lama pada Anda, ucap Pak supir berusaha membesarkan hatiku. Ya pastinya Pak supir tahu masalah kami, karena memang semuanya terjadi di dalam mobil. Terima kasih Pak, ucapku. Aku tersenyum meski sebenarnya tak ingin senyum. Aku harus menghormatinya sebagai orang yang lebih tua denganku. Tapi aku sungguh bingung, rasanya semalam aku hanya menyiapkan 1 koper saja untuk keperluannya berada di Bali. Tapi, kok ini ada 2 koper ya? Aku heran. Pak, kok ini ada 2 kopernya? Tanyaku penasaran. Iya kan, 1 milik Tuan dan 1-nya milik Nyonya, jawab Pak supir. Seketika otakku bleng. Aku ikut, gumamku kesenengan. Aku sampai tersenyum lebar. Kok Azam gak bilang ya, kalau aku diajak? Tanyaku pada Pak supir. Mungkin sengaja, untuk kejutan, jawab Pak supir. Kejutan. Aku tersenyum bahagia. Tapi, kemudian aku sangat sedih, karena akulah yang sudah membuat suasana rusak, hingga Azam marah. Tapi, aku berjanji akan meluluhkan hatinya dan berusaha minta maaf padanya. Dan, tak akan berhenti sebelum dia benar-benar memaafkanku. Aku melihat Hana yang berdiri di samping Fadil dengan muka cemberut. Dia tersenyum ketika melihat Azam tak bersamaku. Azam berlalu bersama Fadil, sedangkan Hana sengaja menghampiriku dulu. Azam sepertinya sangat marah padamu. Jika sudah marah dia itu sangat sulit dijinakkan loh, tersenyum dengan sinis, lalu meninggalkanku. Aku hanya berusaha menahan emosi, menghela napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Lalu, kuikuti langkah mereka bertiga dari belakang dengan hati yang sedih. Azam benar-benar mengabaikanku. Dia bahkan bisa menjawab semua pertanyaan Hana, sedangkan aku diabaikannya. Didiamkan begini rasanya sungguh tidak nyaman sekali, aku jadi merasa tak diinginkan.
Kami sudah duduk di dalam pesawat. Aku duduk di samping Azam. Saat pesawat mulai take off, aku sungguh takut sekali. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat. Keringat mengalir deras dari dahiku. Aku gemetaran, belum lagi perutku rasanya bergolak. Sepertinya aku mau muntah. Ingin rasanya aku minta tolong kepada suamiku ini. Tapi dia sedang marah padaku. Aku mana berani mengeluh kepadanya. Rasa mualku semakin kuat, ditambah rasa takutku di kali pertama naik pesawat terbang. Rasanya sampai ingin menangis saja. Air mataku mulai mengalir, meski berusaha kutahan. Kalau saja aku tahu akan dibawa ke Bali. Kalau saja aku tahu akan naik pesawat, aku pasti akan bekal kantong kresek. Air mata dan keringatku sudah bercampur, ditambah rasa mualku yang hampir naik ke kerongkongan. Sekuat tenaga, aku berusaha menahan diri agar tidak muntah. Kulirik Azam yang duduk di sampingku. Dia ternyata sedang memejamkan mata, enak sekali dia. Sementara aku di sini sedang tersiksa. Seketika aku semakin ingin menangis saja. "Kamu kenapa? Mau muntah?" tanya Azam tiba-tiba. Aku diam tak menjawabnya. Karena aku takut langsung muntah saat membuka mulut. Dengan cepat, dia mengambil sesuatu dan memberikannya padaku. Aku diam saja dengan bingung. "Ini kantong muntah. Ayo jika kamu ingin muntah ya muntahkan saja," ujarnya dingin. Dengan cepat, aku muntah di kantong tersebut. Aku sedikit memalingkan wajahku, agar dia tidak melihatku muntah secara langsung. Lega rasanya sudah mengeluarkan semua isi perut yang membuatku mual. Tapi sekarang, aku merasa pusing sekali dan tubuhku rasanya lemas. Aku bingung dengan kantong muntah yang ada di tanganku. Dengan cepat, Azam mengambilnya dari tanganku dan mungkin membuangnya entah kemana. Karena aku langsung memejamkan mata, merasai betapa lemasnya tubuhku. "Minumlah," ujarnya. Dia memberikanku minuman hangat, tidak tahu dapat dari mana. Tanpa banyak bicara, aku langsung meneguknya. Perutku mulai menghangat. Azam kemudian memberiku sesuatu. Sepertinya ini adalah minyak angin roll. Dengan cepat, aku mengoleskannya ke dahi, perut dan leher belakangku. Sekarang, aku lebih baik. Aku memejamkan mata, dan syukurlah aku merasa lebih baik lagi. Kurasakan Azam menggenggam tanganku ketika aku memejamkan mata, dan dilanda kantuk. Kubiarkan saja, karena aku rasanya sangat mengantuk sekali saat ini. "Bangun." Kudengar suara Azam beberapa saat kemudian, dia menyentuh pipiku perlahan dan sangat lembut. Aku sudah terbangun sebenarnya, tapi malas rasanya membuka mata. Hatiku sedang melow, aku merasa diabaikan. Tapi saat ini dia seolah sedang menyayangiku dan memberikan rasa cintanya. Dan semua perhatian kecilnya itu membuatku bahagia. Apa aku sudah keterlaluan dengan mengatakan kata berpisah itu? Kalau memang dia marah karena itu, aku tak akan mengulanginya. Aku akan diam saja dan terus mencintainya. Sekarang, aku yakin kalau aku sebenarnya memang sudah mencintainya. Aku tinggal menunggu waktu sampai dia mengatakan cintanya kepadaku. Aku sepertinya sudah gila. Bukankah dia sudah menemukan wanita itu? Aku akan mencari tahu siapa kira-kira dia. Ya nanti kalau sudah pulang dari Bali. Cek, ini pesawat bukan kamar hotel atau rumah. Kudengar suara ketusnya, rasanya aku senang sekali mendengar suaranya yang dingin dan ketus itu. Ya daripada didiamkan, lebih baik diketusin, hehe. Aku memutuskan membuka mata. "Sudah sampai?" tanyaku, sambil mengucek mata dengan malas. Irit sekali jawabannya. Aku tahu dia masih marah kepadaku. Dia membantuku melepaskan sabuk pengaman, lalu menarikku agar berdiri. Dan kami keluar bersamaan. "Kepalaku pusing sekali," ujarku dengan sengaja memeluk lengannya. Kudengar dia mendengus seperti banteng, tapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun meski begitu, dia melepaskan tanganku dari lengannya, dan menggantinya dengan merangkul bahuku. Bahkan, dia merapatkan tubuh kami.
hingga kami berjalan dengan saling berpelukan. Azam yang merangkul bahuku, dan aku yang memeluk pinggangnya, bahkan aku menyandarkan kepalaku ke tubuhnya. Ah, pasti Hana akan cemburu melihat kami yang tampak sangat mesra, aku tersenyum kegirangan. Kami tidak mengambil koper, karena ternyata sudah dibawa Fadil. Rupanya, mobil sudah menunggu kami, lengkap dengan supirnya. Kami pun naik mobil bersamaan. Aku kesal pada Azam, karena dia memintaku duduk di depan. Katanya, supaya aku tidak terlalu pusing. Sementara, dia duduk berdampingan dengan Hana, sementara itu Fadil duduk di jok belakangnya Azam. Aku kesal sekali, apalagi saat aku menoleh ke belakang, Hana tersenyum padaku. Sebuah senyuman licik seolah sedang berkata sambil mengejekku, "Helo, lihatlah sini. Aku duduk di samping suamimu, hahaha." Aku mendesis seperti ular. Awas saja, pokoknya tak akan kubiarkan dia mengganggu rumah tanggaku. Telingaku semakin panas, apalagi hatiku. Saat mereka berdua malah terus saja mengobrol. Ah, aku berteriak dalam hati. Lalu aku menoleh lagi ke belakang. Secara kebetulan kali ini Azam sedang melihat ke arahku juga. Dasar menyebalkan, dia malah melengos, memalingkan wajahnya dan memilih melihat ke arah luar jendela mobil. Membuatku sakit hati saja. Apalagi wanita lampir itu, ya siapa lagi kalau bukan Hana. Dia sepertinya menertawakanku deh, dia menutupi mulut dengan kedua telapak tangannya itu. Aku segera membenarkan dudukku, memilih mendengarkan musik yang sengaja kuputar demi untuk mengalihkan rasa kesalku ini. Aku pun memejamkan mata, hingga aku tak ingat apapun lagi. Rupanya tadi aku ketiduran. Pada saat aku bangun, ternyata sudah sampai. Dan, Azam sedang menyentuh lembut pipiku, mungkin membangunkanku. "Kamu ini setiap bepergian selalu saja tidur, cek-cek." Azam geleng-geleng kepala dengan raut wajah dinginnya. Aku tidur demi mengalihkan rasa cemburuku tahu. Pekikku dalam hati dengan kesal. Rupanya ini sudah berada di depan sebuah villa mewah yang begitu indah dengan suasana yang asri, aku terpana. Azam berjalan duluan, dengan Hana di sampingnya. Sedangkan aku, berjalan di belakang mereka bersama Fadil. "Kamu membuat Kak Azam marah ya?" tanya Fadil penuh selidik. Aku hanya nyengir salah tingkah, karena itu memang benar adanya. "Sepertinya, kamu salah sudah membuatnya marah. Dan kali ini sepertinya, dia benar-benar marah." "Apa yang kamu perbuat?" selidiknya. "Ih, sungguh kepo sekali dia." "Idih kepo deh, aku tak mau bilang kali." Aku mendelik padanya, lalu mempercepat jalanku tak mau bareng dengannya. Karena dia sungguh bawel. Tapi, tentu saja aku kalah. Fadil yang tinggi dan langkahnya yang lebar-lebar itu membuatku segera kesusul.